Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Jumpa lagi dengan Ibu Hasma dalam pembelajaran prakarya pada materi budidaya tanaman sayuran. Apa kabar hari ini anak ibu? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat meskipun kita belajar di rumah. Adapun materi pembelajaran kita hari ini adalah budidaya tanaman sayuran. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan setelah pemutaran video ini nanti anak ibu dapat menyebutkan pengertian dan jenis-jenis tanaman sayuran. Yang kedua, anak ibu dapat menyebutkan sarana produksi dan tahapan budidaya sayuran. Nah, di sini Ibu akan sampaikan ya nak, peta materi budidaya tanaman sayuran. Pada kali ini kita akan membahas jenis-jenis tanaman sayuran dan sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, selanjutnya, apakah kamu suka makan sayur? Nah, tentu saja jawabannya akan berbeda-beda ya nak. Yang perlu kamu ketahui, hampir setiap bagian tanaman sayur itu dapat kita makan dan kita konsumsi. Baiklah anak-anak, menurut kamu apa sih itu tanaman sayur? Oke, tanaman sayuran adalah tanaman yang dapat dikonsumsi oleh manusia, baik dalam keadaan mentah maupun dimasak, serta mengandung vitamin dan mineral. Sedangkan budidaya tanaman sayur merupakan upaya untuk memelihara dan mengembangbiakkan tanaman agar bermanfaat dan berguna dalam kebutuhan hidup manusia. Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Nah, di sini ada bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan. Itu berasal dari daun, tangkai daun, umbi lapis, biji, umbi, bunga, buah, dan batang. Berikut ini adalah contoh sayur-sayuran berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Yang pertama adalah tomat. Tomat, bagian yang dimanfaatkan adalah buahnya. Perbanyakan tanaman ini dengan menggunakan biji. Buah tomat biasanya banyak mengandung vitamin A dan vitamin C. Selanjutnya adalah bawang merah. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan bawang merah? Bawang merah ini banyak dimanfaatkan untuk bumbu. Selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, bawang merah juga dapat dimanfaatkan sebagai rempah dan obat. Nah, selanjutnya sawi. Sawi biasanya dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan, baik segar maupun dalam bentuk olahan. Selanjutnya adalah kembang kol. Kembang kol adalah bunga kol atau yang biasa kita sebut dengan kubis bunga. Bagian yang dimanfaatkan dari kembang kol adalah bunganya. Selanjutnya adalah wortel. Wortel adalah tanaman sayuran yang diambil atau dimanfaatkan adalah umbinya. Umbi pada tanaman ini berwarna orange, memiliki rasa gurih, renyah, dan sedikit manis. Wortel banyak mengandung vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Selanjutnya kita akan membahas tentang sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Sarana produksi budidaya tanaman sayuran itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan dan alat. Nah, selanjutnya, apa saja sih bahan yang diperlukan dalam sarana budidaya tanaman sayur ini? Yang pertama, benih dan bibit. Benih berbeda dengan bibit ya nak. Benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Benih harus mempunyai kualitas yang tinggi, baik mutu, fisik maupun fisiologinya. Yang kedua adalah pupuk. Pupuk digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Pupuk dapat berupa pupuk organik seperti pupuk kandang dan hijau, dan pupuk anorganik seperti NPK, urea, KCl, dan ZA. Berikutnya adalah pestisida. Pestisida ini berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman. Selanjutnya adalah media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Media tanam umumnya berupa tanah ya anak-anak. Aneka media tanam antara lain seperti arang, kompos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi, dan humus.
peralatan tanaman digunakan untuk mempermudah proses kegiatan budidaya. Berikut ini beberapa nama peralatan yang digunakan untuk budidaya tanaman. Bisa dilihat ya, Nak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan budidaya tanaman sayur. Tahapan budidaya mempunyai peranan penting dalam keberhasilan budidaya tanaman sayur. Tahapan budidaya tanaman sayuran yang tepat dapat memaksimalkan hasil panen. Berikut beberapa tahapan budidaya tanaman sayur secara umum ya, Nak. Yang pertama adalah pembibitan. Yang kedua, persiapan media tanam. Yang ketiga, penanaman. Yang keempat, pemeliharaan. Yang kelima, pemanenan. Dan yang terakhir, pasca panen. Nah, selanjutnya kerjakan tugas berikut ini ya, Nak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.